Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga di pembacaan kitab Matan Safinatun Najah. Dan kita sudah sampai di faslun fi syurutil qudwah. Faslun fi syurutil qudwah. Fasal ini menerangkan tentang syarat-syarat bermakmum. Syurutul qudwati ahada asyar. Syarat-syarat bermakmum itu ada 11. Syarat-syarat menjadi makmum itu ada 11. Allah ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Yang pertama itu harus tidak mengetahui akan batalnya salat imamnya makmum tadi. Bihadatsin aw ghairihi, entah itu dengan hadas ataupun yang lainnya. Jadi syarat pertama ketika seseorang itu akan bermakmum pada seseorang ketika sholat, maka makmum itu harus tidak mengetahui akan batalnya sholatnya imam. Kenapa sholat imam batal? Entah itu dengan hadas ataupun yang lainnya. Jadi kalau makmum itu sudah mengetahui bahwasanya sholat imamnya itu sudah batal, namun dia tetap mengikuti imam, maka sholat makmum akan menjadi batal. Jadi syarat qudwah, syarat menjadi makmum, yang pertama, makmum itu harus tidak mengetahui akan batalnya sholatnya imam. Jadi makmum apabila mengetahui bahwasanya sholat imamnya itu sudah batal, maka tidak boleh makmum itu mengikuti imamnya, karena itu akan menjadikan sholat makmum tadi akan batal. Wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi, dan harus makmum itu tidak meyakini akan wajibnya mengqadha bagi imam. Jadi imam misalkan melakukan sholat tapi dengan bertayamum atau dengan tidak bertayamum. Kenapa dia sholat? Karena dia tidak menemukan air, tidak juga menemukan debu yang bisa digunakan untuk bersuci, lalu dia sholat li hormatil waqti, maka tidak boleh ada makmum di sana. Kenapa? Karena imam ketika itu wajib mengulang sholatnya. Wa alla yakuna ma'muman. Dan syarat selanjutnya, syarat menjadi makmum itu makmum yang akan bermakmum pada imam, imamnya itu bukan berstatus menjadi makmum. Jadi kalau kita itu sholat berjemaah, bermakmum pada seseorang yang statusnya menjadi makmum, maka itu tidak sah. Jadi makmum itu tidak boleh mengikuti atau bermakmum pada seseorang yang statusnya menjadi makmum. Wala ummiyan, dan juga tidak boleh imam itu ummi. Ummi itu merupakan orang yang tidak bisa membaca surah Al-Fatihah. Wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif. Kemudian makmum itu harus tidak mendahului imam dalam tempat sholat maksudnya. Wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif wa an ya'lama intiqalat imamihi, dan harus mengetahui perpindahan imamnya. Wa ay yajtami'a fi masjidin, dan antara makmum dan imam itu harus berkumpul dalam satu tempat, baik itu berkumpul di masjid, ya, imam dan makmumnya itu di masjid, au fi 300 dhira'in takriban, atau kalau di luar masjid
Maka antara imam dan makmum itu tidak lebih dari 300 zira atau diperkirakan 144 meter ya. Wa ayyanwiyal qudwata awil jamaah, dan harus niat menjadi makmum atau dia harus niat berjemaah. Wa ayyatawafaqa nazmu salatihima, dan harus sesuai antara solat imam dan makmum. Gerak-geriknya itu harus disesuaikan. Jadi makmum harus menyesuaikan gerakannya dengan gerakan solat imam. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah, dan makmum itu harus tidak berbeda dari imam dalam melakukan kesunahan yang apabila makmum melakukan kesunahan tersebut itu dianggap berbeda dengan perbedaan yang luar biasa, yang begitu berbeda dari pekerjaan imam, maka itu akan membatalkan sholatnya makmum. Jadi misalkan imamnya tidak bertasyahud awal, kemudian makmum masih bertasyahud awal, itu akan terjadi perbedaan antara sholat imam dan makmum. Nah, ketika terjadi perbedaan seperti itu maka tidak sah. Wa ayyutabi'ahu, dan harus makmum itu harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imamnya. Jadi tidak boleh makmum mendahului imam. Faslun fi suwaril qudwah. Fasal ini menerangkan tentang gambaran-gambaran dalam berjemaah. Suratul qudwah tis'un ya. Gambaran makmum itu ada 9. Tasihhu fi khamsin, di mana qudwah atau bermakmum itu akan sah dalam 5 keadaan. Yang pertama, qudwatu rajulin bi rajulin, apabila laki-laki bermakmum dengan laki-laki. Wa qudwati imra'atin bi rajulin, dan perempuan bermakmum pada laki-laki itu juga boleh. Wa qudwati khunsa bi rajulin ya. Kemudian orang khunsa, banci, ini bermakmum dengan laki-laki. Karena khunsa ini bisa laki-laki bisa perempuan. Laki-laki bermakmum pada laki-laki jadi masalah, perempuan bermakmum pada laki juga gak jadi masalah. Maka gak jadi masalah khunsa itu bermakmum pada laki-laki. Wa qudwati imra'atin bi khunsa, dan juga apabila ada perempuan bermakmum pada khunsa, banci, ini itu juga diperbolehkan. Karena perempuan, kalau khunsa ini betul-betul perempuan, boleh perempuan bermakmum pada perempuan. Kalau laki-laki berarti perempuan bermakmum pada laki-laki. Jadi gak jadi masalah di sini. Tapi kalau laki-laki bermakmum pada khunsa ini gak boleh. Karena ada kemungkinan khunsanya ini adalah perempuan, dan laki-laki tidak boleh bermakmum pada perempuan. Wa qudwatu imra'atin bimra'ah, dan boleh hukumnya perempuan bermakmum dengan perempuan ya, perempuan bermakmum dengan perempuan. Wa tabtulu fi arba'in, dan batal bermakmum di dalam 4 keadaan. Yang pertama, qudwati rajulin bimra'ah, apabila ada laki-laki bermakmum dengan perempuan. Laki-laki bermakmum dengan perempuan itu tidak diperbolehkan. Wa qudwatu rajulin bi khunsa, kemudian apabila ada laki-laki bermakmum dengan orang khunsa atau banci, itu juga tidak diperbolehkan. Karena khunsa di sini ada kemungkinan laki-laki, ada kemungkinan perempuan. Kalau laki-laki boleh, laki-laki bermakmum pada laki-laki. Tapi kalau di sini adalah perempuan, maka laki-laki tidak boleh bermakmum dengan perempuan. Wa qudwati khunsa bimra'ah, dan juga tidak sah
apabila orang khunsa bermakmum dengan perempuan, karena ada kemungkinan ini laki-laki. Wa qudwati khunsa bi khunsa, ya, khunsa bermakmum dengan khunsa ini juga tidak diperbolehkan karena ada kemungkinan khunsa yang bermakmum itu adalah laki-laki, kemudian khunsa yang jadi imam itu ada kemungkinan perempuan. Laki-laki bermakmum pada perempuan itu tidak diperbolehkan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah faslun fi syuruti jam'i taqdim. Fasal ini merangkan tentang syarat-syarat jamak takdim, ya. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwasanya jamak itu bisa dilakukan saat perjalanan atau saat sakit atau sedang dalam keadaan hujan, ya. Tapi itu yang diperbolehkan adalah jamak takdim. Syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Syarat-syarat jamak takdim. Jamak takdim artinya sholat asar dilakukan di waktu sholat zuhur, sholat isya dilakukan di waktu sholat maghrib. Itu artinya jamak takdim. Nah, syarat jamak takdim itu ada 4. Yang pertama, al-buda'atu bil ula, harus memulai dengan sholat yang pertama. Jadi harus sholat zuhur terlebih dahulu baru sholat asar. Harus sholat maghrib terlebih dahulu lalu dia sholat isya. Tidak boleh sholat asar lalu sholat zuhur atau sholat isya baru sholat maghrib. Jadi harus dimulai dari yang pertama. Wa niyatul jam'i fiha, harus diniatkan akan menjamak sholat di sholat yang pertama. Jadi ketika saya sholat zuhur, diniatkan juga bahwasanya setelah zuhur itu saya akan lanjut melaksanakan sholat asar jamak takdim. Sama ketika saya sholat maghrib, diniatkan bahwasanya akan sholat isya setelah maghrib itu. Wal muwalatu bainahuma, harus nyambung antara dua sholat tadi, antara zuhur dan asar itu harus nyambung. Maka tidak boleh habis sholat zuhur lalu makan bakso kembali lagi sholat asar, tidak boleh. Ya, harus nyambung antara zuhur dan asar. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwasanya setelah sholat zuhur itu langsung asar, tidak boleh wiritan terlebih dahulu, ya. Jangan baca wiritan, entar wiritannya setelah sholat asar. Atau tidak boleh juga sunat ba'diyah, nggak boleh, ya. Nanti sholat ba'diyahnya kalau memang ingin sholat ba'diyah ditaruh setelah sholat asarnya. Wa niyatul jam'i wal muwalatu bainahuma wa dawamul udhri, dan uzurnya itu berkelanjutan, ya. Dawamul udhri, uzurnya itu berkelanjutan, artinya masih ada di dua sholat tadi, di ketika sholat zuhur dan asar. Jadi kalau jamaknya itu karena perjalanan, berarti perjalanannya itu yang dikatakan uzur. Maka ketika orang ini melakukan sholat zuhur dan asar, maka itu dalam keadaan perjalanan, ya. Jadi kalau misalkan dia sholat zuhur, ternyata sebelum takbir asar dimulai dia sudah nyampe ke tempat atau wilayah dia berada, maksud atau tujuannya itu, maka tidak boleh lagi untuk menjamak. Faslun fi syuruti jam'i ta'khir. Kalau tadi jamak takdim, sekarang jamak takhir. Jamak takhir itu artinya sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar, sholat maghrib dilakukan di waktu sholat isya. Syurutu jam'i ta'khiri itsnan. Syarat jamak takhir itu ada 2. Niyatut takhir, yang pertama itu harus niat mengakhirkan sholatnya. Waqad baqiya min waqtil ula ma yasha'uha. Jadi di waktu sholat zuhur itu harus diniatkan bahwasanya sholat zuhurnya nanti akan dilakukan di waktu sholat asar. Begitu juga ketika tiba waktu sholat maghrib, harus diniatkan bahwasanya sholat maghribnya akan dia lakukan di waktu sholat isya. Jadi selama masih ada di dalam waktu sholat zuhur atau sholat maghrib harus diniatkan. Jadi apabila dia tidak niat di waktu sholat zuhur ataupun di waktu sholat asar, maka nanti sholat zuhur dan sholat maghribnya itu akan menjadi qadha. Kemudian wa dawamul udhri ila tamamis tsaniyah. Uzurnya itu harus berkelanjutan sampai sholat yang kedua itu sempurna, ya. Jadi kalau perjalanan maka harus semuanya itu dilakukan saat perjalanan. Faslun fi syurutil qasri.
Ini kitab Matan Safinatun Najah. Faslun fi syurutil qasri. Fasal ini menerangkan tentang syarat-syarat mengqasar salat. Mengqasar salat artinya salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Zuhur yang asalnya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Itu juga asar dan juga isya. Kalau maghrib dan subuh itu tidak boleh diqasar. Yang boleh diqasar hanya yang 4 rakaat saja. Syurutul qasri sab'atun. Syarat-syarat mengqasar salat itu ada 7. Yang pertama ayyakuna safaruhu marhalatain. Perjalanannya itu harus nyampe 2 marhalah. 2 marhalah itu bisa diperkirakan 85 km atau ada yang mengatakan 92 km. Jadi kalau sudah nyampe 100 km itu sudah nyampe 2 marhalah, bahkan lebih. Wa ayyakuna mubahan. Jadi perjalanannya itu harus nyampe 2 marhalah. Apabila perjalanannya tersebut nyampe 2 marhalah, tujuannya maksudnya. Jadi kalau saya dari tempat saya ke Jakarta misalkan, itu sudah lebih dari 2 marhalah, maka boleh saya mengqasar salat. Tapi kapan boleh mengqasar salat? Apabila saya sudah melewati wilayah saya, ya, kecamatan saya. Wa ayyakuna mubahan. Dan perjalanannya itu harus perjalanan yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi kalau dia ke tempat atau ke tempat lain tujuannya adalah untuk bermaksiat, maka itu sudah bermaksiat dalam perjalanannya, maka tidak boleh mengqasar salat. Wal ilmu bijawazil qasr, dan harus mengetahui akan bolehnya mengqasar salat. Wa niyatul qasri indal ihram, dan juga niat qasar ketika dia takbiratul ihram. Nah, kalau dia ingin melakukan sholat zuhur 2 rakaat, dalam artian mengqasar sholat zuhur, maka dia harus niat mengqasar sholat ketika takbiratul ihram. Wa antakuna sholatu ruba'iyatan, dan sholatnya itu harus rubai, harus yang 4 rakaat. Jadi kalau yang 3 rakaat atau 2 rakaat itu tidak diperbolehkan untuk diqasar. Kemudian wadawa musafari ila tamamiha, dan harus safar atau perjalanan itu berkelanjutan. Jadi boleh misalkan dia sholat zuhur 2 rakaat, ya, selesai 1 rakaat ternyata sudah nyampe ke tujuan, sudah nyampe ke tujuannya, maka harus menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat. Tidak boleh mengqasar ketika itu karena sudah sampai pada tujuan, yang mana itu artinya perjalanan itu akan berakhir. Wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholati. Nah, ketika orang itu mengqasar sholatnya, itu tidak boleh bermakmum pada orang yang sholatnya itu tidak mengqasar. Jadi saya ingin mengqasar sholat, kemudian saya bermakmum berjemaah, bermakmum pada orang yang tidak mengqasar sholat, maka saya tidak boleh mengqasar. Saya harus sholat zuhur 4 rakaat, tidak boleh mengqasar. Faslun fi syurutil jumu'ah. Fasal ini menerangkan tentang syarat-syarat sholat Jumat. Syurutul jum'ati sittah. Syarat-syarat sholat Jumat itu ada 6. Antakuna kulluha fi waqti zuhur. Sholat Jumat itu harus dilaksanakan semuanya di dalam waktu sholat zuhur. Maka tidak boleh sholat Jumat dilakukan di waktu sholat asar. Semuanya itu harus dilakukan di waktu sholat zuhur. Wa antuqama fi khittatil balad. Harus dilaksanakan sholat Jumat tersebut di daerah atau wilayah orang tersebut, ya. Jadi tidak dilakukan di luar wilayahnya. Wa antusalla jama'atan, dan sholat Jumat itu harus dilaksanakan dalam keadaan berjemaah. Maka tidak boleh sholat Jumat itu dilakukan sendirian. Nah, namanya sudah jamaah, berjamaah. Nah, itu ada perbedaan ulama di sini. Apakah jamaahnya itu harus banyak? Dalam mazhab Imam Syafi'i harus nyampe minimalnya 40 orang antara imam dan makmum.
di mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Abu Hanifah memperbolehkan jamaahnya itu 3 antara imam dan makmumnya. Wa ayyakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustawtinin. Jadi 40 orang jamaah Jumat itu semuanya itu harus orang-orang merdeka. Jadi tidak boleh salah satu dari mereka ada yang budak. Dzukuran, yang 40 orang itu harus laki-laki semua. Jadi kalau sebagiannya ada perempuan maka tidak dihitung itu perempuan. Balighin, harus orang-orang yang baligh, maka tidak dari 40 orang itu semuanya orang baligh. Mustautinin, orang yang mustautin, yang menetap di tempat asalnya. Jadi ada istilah mukim itu dalam Jumat, ada istilah mukim, ada istilah mustautin. Kalau mukim itu artinya adalah orang yang menetap di suatu tempat namun ada kemungkinan dia akan kembali lagi ke tempat asalnya. Itu namanya mukim. Seperti orang-orang yang mondok, santri yang mondok itu namanya mukim. Karena walaupun mereka itu menetap di suatu tempat, yaitu di pondoknya, walaupun bertahun-tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi dia masih ada niat untuk kembali ke tempat yang asal. Itu namanya mukim. Kalau mustautin adalah orang yang menetap di suatu tempat dan tidak akan bepergian, tidak akan perjalanan ke tempat yang lain kecuali dia akan kembali lagi ke tempat itu. Itu namanya mustautin. Tempat asal lah itu. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad. Dan salat Jumat tersebut itu harus tidak didahului atau bersamaan dengan Jumat yang dilaksanakan di daerah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya dalam satu wilayah, satu kampung kalau luas itu tidak boleh ada 2 pelaksanaan sholat Jumat. Ta'addudul Jumat itu tidak diperbolehkan. Namun ada sebagian ulama mutakhirin dalam mazhab Imam Syafi'i itu memperbolehkan ta'addudul Jum'ah apabila Jumat itu lebih dari 1. Kalau memang di tempat yang pertama atau di pelaksanaan Jumat yang pertama itu tidak muat, tempatnya tidak muat, sehingga diperbolehkan ketika itu melaksanakan sholat Jumat yang lain. Ya, jadi pada dasarnya dalam satu wilayah, dalam satu daerah itu harus dilaksanakan satu Jumat. Ya, jadi semua orang yang ada di wilayah tersebut harus berkumpul dalam satu tempat. Tidak boleh melakukan 2 Jumat. Jumat pertama ada di tempat ini, Jumat yang kedua tidak boleh. Itu pada dasarnya. Namun sebagian ulama mutakhirin membahas bahwasanya itu diperbolehkan apabila ada hajat, ada kebutuhan seperti tempat tersebut itu sempit gitu, sehingga tidak muat menampung semua jamaah Jumat. Itu kata ulama mutakhirin. Sehingga kalau dalam wilayah tersebut ada satu pelaksanaan Jumat, kemudian pelaksanaan Jumat ini didahului dengan Jumat yang lain, maka tidak boleh di sini sudah asal sudah gitu. Wa ayyataqaddamaha khutbatan, dan ketika melaksanakan sholat Jumat itu harus diawali dengan pembacaan 2 khutbah. Nah, karena kita membahas tentang khutbah, maka kita kan juga memperinci tentang khutbah itu dan rukun-rukunnya. Faslun fi arkanil khutbatain. Fasal ini menerangkan tentang rukun-rukun khutbah. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukun khutbah itu ada 5. Hamdulillahi fihima. Jadi di antara 2 khutbah itu harus ada pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Ini namanya hamdulillah. Kemudian rukun yang kedua, rukun khutbah yang kedua itu adalah wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Harus membaca sholawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di 2 khutbah yang tadi. Masya Allah, syukran katsir. Jadi ketika khutbah itu harus membaca sholawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatu bittaqwa fihima, dan harus wasiat akan takwa pada Allah Subhanahu wa taala di 2 khutbah tadi. Usikum wa nafsiyal mudhnibata bittaqwallah.
itu. Wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma, dan harus membaca ayat Al-Qur'an di salah satu khutbah itu. Jadi tidak wajib di dua khutbah. Ima itu membaca di khutbah yang pertama atau membaca ayat di khutbah yang kedua. Jadi membaca ayat Al-Qur'an itu hanya ada di salah satu khutbahnya. Wa du'a lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah, dan mendoakan orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan di khutbah yang kedua. Faslun fi syurutil khutbatain. Fasal ini menerangkan tentang syarat-syarat dua khutbah yang tadi. Syurutul khutbataini asyarah, syarat-syarat dua khutbah itu ada 10. At-taharatu 'anil hadatsainil asghari wal akbar. Harus suci dari dua hadas, hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi tidak boleh seorang khatib itu berkhutbah tapi dia tidak suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Wat-taharatu 'anil najasati fis thawbi wal badani wal makan. Kemudian syarat selanjutnya harus suci dari najis baik di baju, badan ataupun tempatnya. Jadi semuanya itu harus suci. Kemudian wasatrul aurah, harus menutupi aurat. Wal qiyamu 'alal qadir, dan harus berdiri. Jadi khatib itu harus berdiri, tapi apabila khatib tersebut mampu untuk berdiri. Wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah, dan harus duduk antara dua khutbah tadi tapi di atas tumakninah. Kalau tumakninatus shalah itu kan diam sejenak, bisa diukur dengan pembacaan subhanallah. Tapi kalau duduk antara dua khutbah itu harus agak lama sedikit, ya. Nah, ulama itu memperkirakan dengan pembacaan surah Al-Ikhlas. Ulama itu memperkirakan dengan pembacaan surah Al-Ikhlas. Wal julus bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah wal muwalatu bainahuma, harus nyambung antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Maka tidak boleh antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua itu terpisah. Terpisah yang lama, tidak boleh. Itu harus muwalah. Wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah. Selesai khutbah itu langsung salat. Tidak boleh masih berbincang-bincang atau masih ngobrol dan semacamnya, tidak boleh. Jadi setelah khutbah dua itu dibaca, langsung orang itu melaksanakan salat. Antakuna bil arabiyyah, dan khutbah Jumat itu harus dibaca dalam bahasa Arab, ya. Khutbah Jumat itu harus disampaikan dengan bahasa Arab. Berarti tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia misalkan. Yang dimaksud bahasa Arab di sini kata para ulama seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Bakar Syata dalam kitabnya I'anut Talibin, yang dimaksud bahasa Arab di sini adalah bahasa Arab dalam rukunnya. Jadi rukun khutbahnya ini yang harus disampaikan dengan bahasa Arab. Jadi alhamdulillah, shollat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat bittaqwa, ya, wasiat takwa, kemudian pembacaan ayat Quran, doa lil mu'minin wal mu'minat. Ini yang harus disampaikan dengan bahasa Arab, ya. Itu yang harus disampaikan dengan bahasa Arab. Kalau yang lainnya bebas, ya. Jadi untuk yang ingin khutbah dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, maka yang penting rukun-rukunnya itu disampaikan dengan bahasa Arab. Jadi alhamdulillah itu alhamdulillah, apalagi wasiyya bittaqwa, usikum wa nafsil mudznibata bittaqwallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pembacaan ayat dan doa lil mu'minin wal mu'minat itu harus disampaikan dengan bahasa Arab. Ini yang dimaksud antakuna bil arabiyyah. Jadi bukan dari awal sampai akhir harus semuanya berbahasa Arab, bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud di sini adalah rukun-rukunnya saja. Wa ayyasmaha al arbaun, ya, wa ayyasmaha al arbaun. Kemudian khutbah itu harus didengar oleh jamaah Jumat yang 40 tadi. Wa antakuna kulluha fi waqti zuhur,
Dan khutbah itu juga semuanya harus dilakukan di waktu sholat zuhur. Maka tidak boleh khutbah dari jam 10, ya dari jam 10 pagi, ya, masih tinggal 2 jam masuk waktu sholat zuhur, tidak boleh ya. Jadi khutbah Jumat itu harus dilakukan, harus dibaca ketika waktu zuhur sudah masuk, sudah tiba. Kemudian kita akan pindah ke pembahasan sholat alal mayyit, al-mayit, sholat jenazah atau hal-hal yang wajib dilakukan oleh orang Islam pada mayit. Faslun fima yalzamu al-mayitah. Fasal ini menerangkan keharusan bagi mayit. Alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisal. Ada 4 perkara yang harus kita lakukan pada orang yang meninggal. Ghusluhu, pertama adalah memandikannya, wa takfinuhu, dan memberikan atau membungkusnya dengan kain kafan, wassalatu alaihi, mensalatkannya, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Jadi semua ini, yang 4 ini termasuk kewajiban yang bersifat kifayah. Jadi semua orang itu wajib. Namun kalau ada salah satu dari mereka, semua orang Islam itu wajib melakukan ini. Ketika ada saudara atau teman atau bahkan orang lain yang Islam kemudian meninggal dunia, maka kita sebagai orang Islam yang mendengar akan hal itu wajib melakukan 4 perkara ini. Tapi kalau misalkan ada satu yang melakukannya, maka gugur kewajiban tersebut dari yang lain. Faslun fi ghasl al-mayit. Fasal ini menerangkan tentang cara memandikan mayit. Aqallul ghasli ta'mimu badanihi bilma. Minimal memandikan mayit itu adalah menyiram seluruh badannya dengan air. Cukup menyiram saja, itu sudah cukup. Tapi itu batas minim ya, batas yang minimal. Batas yang minimal adalah menyiram badan mayit itu dengan menggunakan air. Itu batas minimal. Masyaallah, jazakumullah khairan. Wa akmaluhu ayyasila sawataihi. Paling sempurna adalah ayyasila sawataihi, itu membasuh 2 kemaluannya, baik kubul ataupun dubur, itu dibersihkan. Lazik khair. Jadi itu dibersihkan semuanya. Wa ayyuzilal qadhara min anfi. Ini yang sempurna ya. Cara yang sempurna, ayyuzilal qazara min anfi, harus menghilangkan kotoran yang ada di hidungnya. Jadi hidungnya itu, hidung mayitnya itu dibersihkan. Wa ayyuwaddi'ahu, kemudian mewudukannya. Wa ayyadluka badanahu bisidr, dan badannya itu ditekan sedikit menggunakan sidr, ini daun bidara. Wa ayyasubbal ma'a alaihi salasan, dan harus menuangkan air, menyiram badan mayit tersebut dengan air sebanyak 3 kali. Jadi ini yang sempurna nih. Faslun fi takfinil mayit, fi takfinil mayti. Pasal ini menerangkan tentang cara membungkus mayit dengan kain kafan. Aqallul kafan, minimal kain kafan itu adalah saubun ya ummu, adalah pakaian atau baju yang bisa menutupi badan si mayit. Itu minimal. Wa akmaluhu, dan paling sempurna atau yang sempurna lirrajul, bagi mayit laki-laki, adalah salasul lafaif, ada 3 kain kafan. Jadi kalau mayitnya itu laki-laki, maka dibungkus dengan 3 kain kafan. Walil mar'ah, nah untuk perempuan maka di sini ada perbedaan dengan laki-laki. Yang pertama itu ada gomis. Gomis ini semacam baju kurung bagi perempuan. Ya, itu dibuat biasanya dibuat sendiri, dibuat dari kain kafan. Wa khimar, dan juga khimar kerudung, wa izar, dan sarung, wa lifafatan, dan 2 kain kafan. Jadi ada 2 kain kafan, kemudian di atasnya itu ada sarungnya dan juga ada baju kurungnya. Kemudian yang terakhir ada kerudungnya. Itu untuk mayit perempuan. Faslun arkanu salatil janazah. Fasal ini menerangkan tentang rukun-rukun dalam salat jenazah. Ketika kita melakukan salat jenazah,
apa yang harus terwujud dalam sholat jenazah tersebut. Itu ada 7. Arkanu sholatil janazati sab'atun. Rukun-rukun sholat jenazah itu ada 7. Al-awwalun niyah, yang pertama adalah niat. Usolli ala hadzal mayyit. Ala hadzal mayyit. Kalau mayitnya laki-laki, usolli ala hadhil maitati. Misalkan ala hadhihi al-mayit, untuk perempuan. Al-thani arba'u takbiratin. Yang kedua adalah 4 takbir. Takbir yang pertama, takbir kedua, 3 dan 4. Al-thalithu, jadi tidak ada ruku ya. Al-thalithu al-qiyamu 'alal qadir. Al-qiyamu 'alal qadir. Salat jenazah itu harus dilakukan dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Ar-rabi'u qira'atul Fatihah, itu harus membaca surah Al-Fatihah. Al-khamisu as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, membaca sholawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk rukun dalam salat jenazah. As-sadisu, kemudian yang ketiga adalah ad-du'a'u lil maiti ba'da tsalitsah, harus mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma firlah, kalau perempuan Allahumma firlah warhamha wa'afiha wa'fu anha. As-sabi'u as-salam. Ya, kemudian ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya ini dilakukan dalam keadaan berdiri ya. Jadi tidak ada ruku, tidak ada sujud, hanya yang tadi arba'at takbirat. Faslun fi dafnil maiti. Ya, fasal ini menerangkan tentang cara menguburkan mayit. Aqallud dafan, minimal pemakaman adalah hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba'. Adalah hufrah, hufrah ini galian atau lubang lah, lubang yang bisa taktumu raihah, yang bisa menyembunyikan bau busuk mayit. Jadi minimal pemakaman itu adalah galian lubang, di mana gali lubang tersebut apabila mayit ditaruh di dalamnya akan akan menyembunyikan bau busuk mayit. Artinya baunya itu tidak keluar, tidak menyengat keluar. Wa tahrusuhu minas siba, dan galian tersebut atau lubang tersebut bisa melindungi mayit tersebut dari hewan buas. Artinya kalau ada singa datang ke kuburannya, itu dia tidak bisa memakannya karena mayitnya itu ada di dalam lubang gitu. Wa akmaluhu Allah khair. Wa akmaluhu, dan maksimalnya adalah qamatun wa bastah. Itu diukur dengan berdirinya orang yang sempurna, ya, tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang juga. Nah, maka diukur dengan berdirinya orang yang normal, dan diukur juga orang yang normal tadi itu mengangkat tangannya. Ya, kalau diperkirakan 2,4 meter, ya, seperti itu. Wa yudha'u khadduhu 'ala turab, kemudian pipinya itu ditempelkan di tanah ya. Pipi mayitnya itu ditempelkan, pipi bagian kanan ditempelkan ke tanah. Wa yajibu tawjihuhu ilal qiblah, kemudian mayit itu setelah diletakkan di liang lahat itu harus diarahkan ke arah kiblat. Nah, jadi tidak boleh terlentang hadap ke atas. Nah, tidak boleh. Jadi harus diarahkan wajahnya ke arah kiblat. Faslun fima yumbashu lahul mait. Faslun fima yumbashu lahul mait. Nah, jadi sekarang akan membahas kadang kuburan itu digali kembali ya. Setelah pemakaman itu selesai, kadang ada kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di mana kuburan tersebut itu harus digali lagi, mayitnya dikeluarkan lagi. Kapan itu? Yumbasul maitu li arba'i khisal. Ada 4 keadaan, di mana 4 keadaan tersebut itu menunjukkan bahwasanya kalau mayit itu harus digali lagi, kuburan mayit itu harus digali lagi. Kapan itu?
lil ghusli idza lam yataghayyar, apabila mayitnya tersebut itu dimakamkan sebelum dimandikan. Maka setelah dikubur, kalau dia belum dimandikan harus digali lagi kuburannya agar bisa dimandikan. Itu semua idza lam yataghayyar, apabila tidak berubah, ya, baiknya tidak berubah. Wali taujihihi ilal qiblah, wali taujihihi ilal qiblah, apabila tidak diarahkan, ya, apabila tidak diarahkan wajahnya ke arah kiblat. Ini kitab Matan Safina, Safinatun Najah. Wali taujihihi ilal qiblah, harus diarahkan pada arah kiblat. Jadi kalau tidak diarahkan ke arah kiblat, maka harus digali lagi demi untuk mengarahkan wajahnya ke arah kiblat. Walil mali idza dufina ma'ahu, apabila ada harta yang dipendam atau yang juga dikubur bersamaan dengan mayit tersebut, ya, karena itu menyia-nyiakan harta. Ya, hukum mengarahkan wajah mayit ke arah kiblat ketika diletakkan di liang lahat itu harus wajib. Jadi kalau dikubur dalam keadaan wajahnya itu menghadap ke atas atau mengarah ke samping kiri misalkan, tidak diarahkan ke arah kiblat, maka harus digali lagi, ya, harus digali lagi. Wa lil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuh, dan juga apabila ada perempuan yang dikubur bersamaan dengan janinnya. Jadi ada perempuan hamil meninggal dunia, kemudian dikubur bersamaan dengan janin yang dikandungnya, di mana ada kemungkinan janinnya itu masih hidup. Maka ketika terjadi kejadian seperti itu, wajib kuburannya itu digali lagi, ya, karena ada kemungkinan bayinya masih hidup, gitu. Jadi untuk menyelamatkan satu jiwa harus digali lagi. Faslun fi ahkam fi hukmil isti'anat. Fasal ini menerangkan tentang minta pertolongan. Ya, ini akan diupload insyaallah di YouTube, ya, di YouTube kajian kitab salaf insyaallah. Al-isti'anat arba'u hisal. Ini maksud isti'anat itu adalah minta pertolongan. Minta pertolongan pada seorang membantu kita untuk bersuci. Misalkan kita nih akan wudu, ya, kita akan wudu. Namun ketika kita akan wudu itu kita minta pertolongan, minta mengambilkan air, ya, minta mengambilkan gayung, minta untuk dituangkan airnya, minta untuk dibasuh misalkan. Ini namanya isti'anat, pertolongan dalam bersuci. Itu hukumnya bagaimana? Bisa mubah, artinya mubah ini kalau dilakukan dan ditinggalkan tidak apa-apa. Wa khilaful aula, juga tidak ada siksa, tidak ada pahala. Wa khilaful aula, dan khilaful aula makruh. Khilaful aula wal makruh ini menurut ulama mutaqaddimin itu sama. Jadi tidak ada konsekuensi hukum tertentu. Semuanya sama-sama larangan. Cuma kalau larangan tersebut itu dilakukan, kita tidak mendapatkan siksa. Ini larangan yang tanzih. Itu sebaiknya kita jauhi hal-hal tersebut. Jadi ada khilaful aula makruh. Tapi ulama mutaakhirin sendiri itu membedakan antara khilaful aula dan makruh. Kata mereka ulama khilaful aula itu apabila larangannya itu tidak jelas. Kalau makruh itu larangannya jelas. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis." Apabila seorang dari kalian itu masuk masjid, maka la yajlis, jangan duduk. Maka hukum duduk sebelum sholat tahiyatul masjid itu hukumnya makruh. Khilaful aula apabila larangannya tidak jelas, seperti larangan meninggalkan sholat tahajud. Gak ada larangan khusus, larangan jangan tinggalkan sholat tahajud. Jadi khilaful aula itu dipaham dari meninggalkan anjuran. Jadi kita dianjurkan sholat duha.
maka kita meninggalkan duha itu namanya khilaful aula. Masya Allah, syukran katsiran. Wa wajibatun, kadang minta pertolongan itu hukumnya wajib. Fal mubaha, minta pertolongan yang boleh, hiya takribul ma. Nah, minta pertolongan untuk mendekatkan air. Saya wudhu di sini, airnya agak jauh dari saya, coba dekatkan ke saya sampai ke sini. Misalkan, coba bawakan airnya ke sini. Itu namanya mubah, ya, boleh saja. Wa khilaful aula, dan kadang itu khilaful aula. Jadi yang utama tidak melakukan itu. Hiya sabbul ma ala nahwil mutawaddi, adalah menuangkan air, membantu menuangkan air pada orang yang wudu. Jadi dia membantu menuangkan airnya. Kalau yang membasuh dia sendiri. Nah, kalau minta bantuan untuk membasuhnya juga, maka hukumnya makruh. Wal makruha hiya liman yaghsil a'dha'ahu. Jadi minta bantuan untuk membasuhkannya. Ini muka saya wudu nih. Ya, saya wudu, minta bantuan basuhlah muka saya. Saya juga minta bantuan membasuh tangan saya, kedua tangan saya. Minta bantuan untuk mengusap kepala saya. Itu namanya makruh. Wal wajib, kadang minta bantuan ini bisa jadi wajib. Pada siapa? Hiya lil maridi 'indal 'ajzi. Minta bantuan itu jadi wajib bagi orang yang sakit ketika dia tidak mampu. Saya sakit. Misalkan ada orang sakit ingin wudhu, tapi dia tidak bisa mengambil air karena dirinya lemah, tidak bisa mengambil air, maka wajib hukumnya minta bantuan pada orang lain untuk mengambilkan airnya tersebut. Faslun fima tajibu fihi zakah. Ini sudah masuk ke bab zakat, ya. Ini udah setengah kitab, kita baca dari kemarin sudah setengah kitab, alhamdulillah. Faslun fima tajibu fihi zakah. Fasal ini merangkan tentang harta yang wajib zakat. Jadi walaupun kata Allah Subhanahu wa taala khudh min amwalihim shadaqah, ya kamu Muhammad mengambil zakat dari harta-harta mereka, itu umum, harta tersebut umum, seakan-akan semua harta yang kita miliki itu wajib zakat. Tapi dijelaskan di hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak semua harta itu ada zakatnya. Jadi kalau kita punya 100 ekor ayam, apakah wajib zakat? Tidak. 1000 ekor ayam tidak wajib zakat, kecuali kalau sudah masuk di dalam wilayah perdagangan, itu masalah lain. Al amwalul lati talzamu fiha zakah sittatu anwa. Harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 6 macam, ya. An-na'am ini seperti unta, sapi, kambing, itu. Wan naqdan, ini emas dan perak, dan juga masuk di naqdan ini uang. Wal muasyarat seperti kurma, ya. Wal amwalut tijarah, dan harta perdagangan. Itu semuanya yang wajib zakat. Wajibuha rub'u usyri qimati urudi tijarah. Ya, jadi dari semuanya ini yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/10, ya. 1/10. Nah, kalau uang ini disamakan dengan emas, ya. Emas ini nisabnya kan 85 gram. Apabila emas yang 24 karat, maksudnya yang 24 karat sudah nyampe 85 gram, maka itu sudah sampai 1 nisab. Nah, berapa harta yang harus dikeluarkan? Ya, berapa? Rub'ul usyur. Jadi dari 85 bagi 10 bagi 4, atau mudahnya lagi bagi 40, 2,5, seperti itu. Dan uang disamakan dengan itu juga amwal tijarah. Warikas, ini rikas adalah harta yang dipendam di masa jahiliyah dan masih ada sisa sekarang. Temuan dari harta yang dipendam di masa jahiliyah dulu. Wal ma'din, ini tambang, tambang emas. Faslun fi thubuti Ramadan. Insyaallah setelah matan Safinatun Najah ini kita akan melanjutkan di kitab Nailur Raja. Jadi kita
mendalami Safinatun Najah dengan Nailur Raja, la syarhi Safinatun Najah. Di situ juga ada syarah seperti Kashifatus Saja, syarah Safinatun Najah. Dan insyaallah akan dilanjut dengan Ghayatul Muna fi syarhi Safinatun Najah insyaallah. Faslun fi thubuti Ramadan. Pasal ini menerangkan tentang ketetapan bulan Ramadan. Kapan bulan Ramadan itu akan diisbatkan? Yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu perkara, dengan salah satu yang 5. Ahaduha bi kamali Sya'bana salasina yauman. Ya. Insyaallah. Ya, biasanya saya ketika upload itu saya tidak publik secara langsung. Jadi saya berusaha untuk diupload semuanya terlebih dahulu. Ahaduha bi kamali Sya'bana salasina yauman. Jadi puasa Ramadan itu wajib dengan 5 perkara. Yang pertama, apabila bulan Sya'ban itu sudah sempurna 30 hari. Jadi begitu kita melalui atau menjalani bulan Sya'ban itu 30 hari penuh sudah, maka setelah itu kita langsung wajib puasa. Berarti kan kita yakin bahwasanya itu bulan Ramadan. Wasaniha, dan yang kedua, puasa bulan Ramadan itu bisa ditetapkan dengan biru'yatil hilal, dengan melihat hilal, fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqa. Pada khusus pada orang yang melihatnya walaupun orangnya orang fasik. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i ya. Jadi setiap daerah atau setiap wilayah itu mempunyai ru'yah masing-masing. Jadi seperti negara kita Indonesia ini. Berarti kalau ada ru'yah di Indonesia berarti wajib bagi penduduk Indonesia ini berpuasa. Tapi tidak wajib untuk negara di yang lainnya seperti Arab misalkan. Jadi setiap daerah atau wilayah itu mempunyai ru'yah masing-masing. Khilafan lil Hanafiyah. Bedanya dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya apabila ada ru'yah, terlihat hilal di suatu negara, maka semua yang ada di muka bumi ini harus puasa. Wathalithuha bithubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahadah. Dengan tetapnya hilal Ramadan bagi orang yang tidak melihatnya tapi adanya persaksian. Maksudnya gimana? Saya tidak melihat hilal. Namun ada orang yang melihat hilal dan dia bersaksi bahwasanya dia telah melihat hilal. Maka ketika ada orang bersaksi bahwasanya dirinya sudah melihat hilal, maka saya walaupun tidak melihat hilal wajib puasa. Warabi'uha. Kemudian yang keempat adalah bi ikhbari adli riwayatin mawthuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la. Ghairi mawthuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquh. Kemudian wajib kita puasa Ramadan dengan ada kabar, ada persaksian dari orang yang adil. Adil riwayah artinya tidak selalu berbuat dusta, tidak licik, dan dipercaya misalkan. Maka ketika ada kabar dari orang tersebut, kita itu wajib puasa. Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Entah kita percaya atau tidak. Karena ini adil riwayah, ya. Adil riwayah adalah orang yang diterima riwayatnya. Ketika dia menyampaikan sesuatu, kita wajib menerimanya. Itu namanya adil riwayah, dibahas di mustalah hadis. Au ghairi mawthuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Atau kita orang tersebut yang ngasih kabar itu tidak percaya. Cuma kita yakin nih di hati kita yakin bahwasanya sekarang itu sudah terlihat hilalnya, maka ketika itu wajib juga kita puasa. Wa khamisuha bi dhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man ishtabaha alaihi dzalik. Apabila ada dugaan masuknya bulan Ramadan, tentunya dengan usaha-usaha bagi orang yang tidak bisa mengetahui.
Ya, misalkan dia di penjara di bawah tanah sehingga tidak mengetahui sekarang bulan Ramadan atau tidak. Namun dia menduga dengan dugaan yang kuat, karena sudah lewat nih bulan Sya'ban, sudah agak lama. Misalkan sekarang ada kemungkinan sudah dugaan besarnya sudah masuk bulan Ramadan, maka ketika itu dia boleh puasa. Faslun fi syuruti sihhati shaum. Fasal ini menerangkan tentang syarat-syarat sahnya puasa. Syartu sihhatihi arba'atu asya. Syarat sahnya puasa itu ada 4 perkara. Islamun, yang pertama itu harus muslim. Jadi orang kafir tidak boleh puasa, dalam artian dia tidak mempunyai kewajiban untuk berpuasa ketika itu. Tapi secara internalnya, secara hakikatnya dia wajib puasa. Nah, karena wajibnya puasa tersebut harus Islam, wa aklun, ya, dan harus berakal. Jadi orang gila tidak bisa puasa dan tidak wajib puasa. Wa naqaun min ahwi haidin, harus suci dari semacam haid, nifas juga. Jadi perempuan yang lagi haid atau yang nifas tidak boleh puasa. Wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisaum, harus mengetahui bahwasanya waktunya itu bisa dilakukan ibadah puasa. Karena ada waktu-waktu yang tidak bisa menerima puasa, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, juga ayyamut tasyrik. Itu merupakan hari-hari yang tidak boleh seorang puasa. Jadi harus tahu mana waktu yang boleh puasa, mana waktu yang tidak boleh puasa. Harus tahulah. Faslun fi syuruti wujubis shaum. Fasal ini menerangkan syarat-syarat wajibnya puasa. Syartu wujubihi khamsatu asya. Tadi syarat sihah. Ini ada syarat sihah. Kalau ini syarat wujub. Ya. Jadi ini yang akan disebutkan apabila ada maka wajib. Islam. Jadi orang kafir tidak wajib. Dalam artian dia tidak wajib melaksanakan ketika itu dalam keadaan kafir. Wa taklifun, harus mukallaf, harus baligh, harus akil, itu namanya mukallaf. Wa itaqah, harus mampu. Jadi apabila ada orang tidak mampu puasa, ya, tidak mampu puasa karena usianya sudah tua, misalkan sudah 120 tahun umurnya, tidak mampu puasa, atau 100 tahun tidak mampu puasa, maka boleh dia tidak puasa. Wa sehatun, kemudian juga sehat, ya, sehat. Nah, jadi kalau orang sakit itu boleh tidak puasa. Wa man kana minkum marda wa ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, dijelaskan di ayatnya apabila ada orang perjalanan atau sakit maka boleh diganti dengan di hari-hari yang lain. Wa iqamah, dan juga harus mukim, tidak perjalanan. Apabila orang itu perjalanan maka tidak wajib puasa. Tapi yang afdal itu puasa atau tidak. Kalau dirinya itu mampu maka afdalnya itu puasa. Kalau tidak maka afdalnya tidak puasa. Wa antasumu khairul lakum, puasa lebih baik. Faslun fi arkanis shaum. Fasal ini menerangkan tentang rukun-rukun puasa. Arkanuhu thalathatu asya, rukun-rukun puasa itu ada 3 perkara. Niyatun lailan, harus niat di waktu malamnya. Apabila ini merupakan puasa wajib, ya. Cara cepat menghafal anggota bagian tubuh dibahas dalam bahasa Arab. Itu menggunakan gerakan biasanya. Ini ada isyarat dengan tangannya ke mata, misalkan ainun, gitu. Itu biasanya sering saya gunakan. Jadi kita lanjut. Rukun puasa itu harus niat di waktu malamnya, bukan keesokan harinya. Apabila puasanya itu puasa wajib. Kalau puasanya puasa sunnah, boleh niatnya itu ditimbulkan atau diwujudkan di waktu pagi. Nah, selama masih belum makan. Wa tarku mufattirin, dan harus meninggalkan apa yang membatalkan.
Apa yang membatalkan puasa seperti makan, minum, berhubungan. Dzakiran, dalam keadaan ingat. Maksudnya dalam keadaan ingat, bukan dalam keadaan lupa. Jadi kalau makan lupa, ya, dia lupa dirinya puasa lalu makan, maka tidak batal puasanya. Atau minum dalam keadaan lupa dirinya puasa, maka juga dikatakan tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan puasa. Mukhtaran, dalam keadaan mukhtar, bukan ancaman, bukan dalam keadaan dipaksa. Jadi kalau misalkan ada orang puasa lalu diancam, kalau kamu tidak makan gorengan, kamu saya akan bunuh misalkan. Jadi bahaya pada dirinya kalau dia tidak makan gorengan tersebut. Maka ketika makan gorengan karena ada ancaman seperti ini, apakah puasanya itu batal? Tidak, ya. Karena syaratnya itu harus mukhtar. Ghairi jahilin ma'dzur. Ternyata di sini ikhtilaf ulama, kalau mukrah itu ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan mukallaf, ada yang mengatakan tidak. Ghairi jahilin ma'dzur. Ghairi jahilin ma'dzur. Bukan orang jahil, orang bodoh yang ma'dzur. Siapa orang bodoh yang ma'dzur? Yang dimaafkan itu adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang jauh dari ulama. Kalau sekarang jahil ma'dzur ini sulit kita menemukannya, karena sekarang banyak ulama dan orang itu dekat dengan ulama, dan orang-orang itu dari masuk Islam dari sejak ia lahir. Wasaimun dan harus nih, ya, wasaimun, dan ada orang yang puasa. Faslun fima yujibu al-qada'a wal kafarah. Mungkin ini kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, karena ini sudah 1 jam lewat, ya.